Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati dari kelas 1G Budidaya Ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan produksi pangan. Pertama adalah peternakan. Peternakan adalah cabang pertanian yang berhubungan dengan praktek sistematis pemuliaan dan beternak dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah seperti pada ternak kerbau, sapi, babi, kuda, domba, unta, kambing, lebah, ulat sutra, serangga, dan lain-lain bersama dengan peternakan dan perikanan. Dari 70% populasi ternak dunia ada di India dan Cina. Akan tetapi kontribusi mereka terhadap produk pertanian dunia hanya 25%. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa produktivitas per unit ternak sangat rendah dibandingkan ke negara lain. Oleh karena itu, penerapan teknologi baru sangat penting untuk mencapai peningkatan kualitas dan produktivitas. Dan yang kedua adalah pernapasan hewan. Salah satu aspek penting dari peternakan adalah hewan bernafas. Di sini hewan dengan sifat generik yang sangat baik dikawinkan secara selektif bersama dalam rangka meningkatkan kualitas generasi mendatang. Tujuan utama pemuliaan hewan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas makan seperti susu, telur, daging, dan wool. Tingkat pertumbuhan hewan ternak yang lebih tinggi yaitu ketahanan yang kuat terhadap berbagai penyakit. Kedua, hidup produktivitas lebih lama. Ketiga, tingkat reproduksi yang dapat diterima lebih tinggi. Pembiakan hewan secara luas diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu bernafas dan keluar. Dalam bernafas, kita telah belajar bahwa alel resesif dalam genom mereka sehingga untuk memiliki murni. Hewan yang sangat dekat hubungannya, umumnya saudara sepupu, dikawinkan dengan masing-masing lain di setiap generasi hewan yang mengekspresikan resesif atau berbahaya. Pernafasan kita umumnya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, keluar melintasi pernafasan silang dan interspesifik hibridisasi. Kedua, keluar persilangan dalam metode pernafasan kawin. Ketiga, hewan ini adalah diperbolehkan dalam jenis yang sama. Di sini hewan dipilih sedemikian rupa sehingga kedua hewan tersebut tidak memiliki nenek moyang yang sama. Setidaknya selama 6 generasi dengan melakukan inbreeding, depresi ini dapat mengatasi outcrossing, infus vigor, dan vitalitas pada keturunannya, karena persilangan hewan murni ini adalah lebih disukai daripada hewan yang tidak murni. Persilangan ke hewan dari ras yang berbeda tetapi dari spesies yang sama dikawinkan bersama-sama, keturunannya yang dihasilkan akan memiliki karakter yang dominan. Dari kedua hewan, persilangan dilakukan untuk mengembangkan breed unggul baru dan juga meningkatkan kualitas breed lokal. Hibrida yang diperoleh tidak memiliki nilai komersial, misalnya ketika dalam jenius sapi berkembang biak. Thor Parker memiliki sifat seperti ketahanan penyakit yang tinggi dan susu rendah. Faktor yang dipertimbangkan sebelum memiliki sapi untuk kawin silang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kualitas breed dan kebutuhan pakan, nilai hasil dari rasio breed dari hasil terhadap makanan, kematangan reproduksi breed, durasi periode reproduksi, laktanasi, ukuran sistem payudara lainnya. Sifat resistensi penyakit breed pada kekuatan dan vitalitas yang terbatas. Kapasitas kerja persilangan juga dilakukan pada domba sedule tinggi. Dikembangkan di Punjab dengan menyilangkan B. Connery, Eves, dan Merina Vance. Persilangan juga dilakukan untuk meningkatkan breed unggas. Di sini telur terbaik ayam petelur dan ayam pedaging diperbolehkan untuk kawin silang dengan metode yang disebut PEN. Pertemuan dalam metode ini
satu laki-laki disimpan dengan 10 sampai 15 perempuan di kamar yang disebut kandang dan dibolehkan kawin. Dan yang ketiga adalah hibridisasi interspesifik. Hibridisasi interspesifik melibatkan perkawinan jantan dan betina dari dua spesies berubah yang memiliki keturunannya menginginkan karakter dari kedua spesies tersebut. Misalnya, ketika keledai jantan dikawinkan dengan kuda betina, keturunannya yang disebut keledai makan dan bertahan hidup dalam keadaan keras lingkungannya dan mampu melakukan kerja keras. Karena ini mereka dianggap sebagai binatang beban yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.